Tuhan itu tidak memiliki zat dan sifat. Nah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke 157. Nah, kemarin kan kita kan sudah membahas di episode 156 itu kan bahwa yang ada sejak awal yang ada sejak awal adalah tiga entitas. Yang pertama yaitu Ahad, yang kedua Amran, yang ketiga malaikat. Nah, ada tiga kan? Nah, sebelum kita membahas relasi di antara ketiganya ini, mungkin terlebih dahulu kita harus memahami kriteria masing-masing daripada entitas supaya kita punya gambaran nanti ketika kita membahas relasi-relasinya. Nah, jadi masing-masing entitas itu mempunyai kriteria-kriteria di mana kriteria-kriteria tersebut itu termasuklah kapasitas dan kapabilitas yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang dari ketiga tadi, dari Ahad, Amran, dan Malaikat tadi, nah sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang entitas Ahad. Nah, jadi kita tahu bahwa kan disebutkan Allah qul huwallahu ahad. Jadi ada entitas Ahad. Nah, entitas Ahad yang nanti kemudian kita kenal sebagai Allah ini memiliki kriteria-kriteria baik di dalam dirinya maupun yang memiliki relasi di luar dirinya. Nah, ya apa saja kriteria tersebut? Nah, pertama itu Ahad bersifat abstrak dan otonom. Artinya apa? Artinya dia tidak bersifat material dan memiliki hak-hak prioritas yang tak dapat hilang. Nah, biasa kita sering sebut baqa misalnya. Nah, ini ditegaskan juga di dalam Al-Qur'an kan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, dia bersifat abstrak, dia bukan sesuatu. Nah, terus dia punya sifat otonom. Misalnya dia mengendaki Allah yahdi man yasha. Nah, Allah mengendaki siapa saja yang akan diberi petunjuk. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak berdialektika dalam dirinya. Jadi Ahad tidak berdialektika di dalam dirinya, ya kan? Nah, jadi tidak berdialektika. Nah, oleh sebab itu dikatakan Allah tidak beranak atau diperanakkan, sebab sesuatu yang beranak atau diperanakkan itu ada dialektika di dalam dirinya. Nah, demikian juga terhadap segala sesuatu itu berdialektika, berubah, kullu syai'in halik. Nah, tapi Ahad tidak berubah. Nah, sesuatu yang berdialektika di dalam dirinya sendiri dan antara di luar dirinya, misalnya itu pasti dia berubah. Jadi Tuhan Ahad tidak berdialektika. Dua. Yang ketiga, ini jelas biasa kita sebutkan Allah meliputi segala sesuatu. Wa kanallahu bikulli syai'in muhit. Kan dikatakan gitu kan. Nah, karena Ahad tadi bersifat abstrak, nah maka Ahad ini meliputi segala sesuatu. Dalam arti apa? Dalam arti mampu membangun relasi di luar dirinya sebagaimana misalnya contohnya mampu membangun relasi di luar dirinya itu ya bagaimana kita nih. Misalnya kita mampu menggerakkan anggota badan kita sesuai yang kita inginkan. Nah, ini karena apa? Karena pikiran kita meliputi segala badan kita. Nah, ini sifat yang berapa tadi? Ketiga, ya kan? Sifat yang ketiga. Yang keempat, Ahad ini memiliki sifat potensialitas dan aktualitas. Nah, muatan potensialitas dan aktualitas ini dalam bentuk hak prioritas yang ada pada dirinya, yang hak-hak itu tidak pernah hilang.
Nah, misalnya kalau kita lihat di surah Ar-Rahman itu kan dikatakan kullu man 'alaiha fan. Jadi segala entitas yang memiliki subjek itu akan fana, akan hilang dalam arti kata berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, sedangkan Allah, sedangkan Ahad dia tetap baka, artinya dia hak prioritasnya yang ada dalam dirinya itu tidak pernah hilang. Nah, tadi kan dikatakan apa? Potensialitas dan aktualitas. Nah, sedangkan aktualitas yang ada dalam dirinya itu, nah itu dapat kita lihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol. Nah, dalam bentuk simbol atau asma. Makanya dikatakan walillahil asmaul husna. Nah, Allah memiliki simbol-simbol. Nah, ini kriteria ahad. Nah, yang ke berapa tadi? Kelima, yang keempat ya. Kelima sekarang Allah Ahad memiliki kesadaran puncak. Nah, kesadaran puncak ini adalah potensi kesadaran yang muncul karena adanya relasi di luar dirinya. Nah, jadi Allah memiliki potensi ini gitu. Sebagaimana manusia juga. Nah, manusia kan memiliki potensi kesadaran ini kan. Nah, dari bayi dia berinteraksi dengan sesuatu sampai hingga dewasa, hingga dia tumbuh sebagai manusia sadar. Nah, ini permisalan. Nah, Ahad juga memiliki potensi kesadaran puncak di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi itu kriteria yang ke berapa? Kelima. Nah, kriteria yang keenam, jadi kriteria yang keenam itu Ahad ini menyentuh segala sesuatu. Nah, kenapa kita katakan Ahad ini menyentuh segala sesuatu? Ini merupakan konsekuensi logis dari Ahad yang meliputi segala sesuatu. Karena Allah Ahad meliputi segala sesuatu. Nah, jadi dia menyentuh segala sesuatu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu Ahad menguasai sesuatu. Nah, menguasai sesuatu ini juga merupakan konsekuensi logis dari adanya sentuhan. Karena tadi kita katakan dia menyentuh gitu. Nah, jadi inilah 7 kriteria setidaknya yang dapat kita pahami yang ada pada diri Ahad. Nah, ketujuh sifat dasar ini 7 sifat dasar ini bisa berasal dari dalam dirinya sendiri, murni dari dalam dirinya sendiri, dari otonomi yang ada dalam dirinya sendiri, tapi ada juga akibat daripada adanya relasi di luar dirinya. Nah, ini kriteria daripada Ahad. Nah, dalam tradisi teologi yang murni berasal dari dirinya sendiri inilah yang disebut dengan sifat qadim. Padahal Allah tidak memiliki sifat kan. Nah, disebut biasanya ini disebut dengan qadim. Kalau kita lihat teologi Asy'ari itu kan Allah bersifat qadim. Nah, sedangkan yang muncul berasal yang memiliki relasi di luar dirinya, nah ini disebut dengan azali. Nah, ini dua sebutan yang biasa dipakai para teolog atau ilmu kalam di dalam Islam. Nah, dari pemahaman inilah para teolog mengatakan bahwa Allah memiliki zat dan sifat. Nah, ini pendapat para teolog.
Nah, tapi mereka lupa dengan tidak bermaksud merendahkan daripada para teolog ataupun para ulama kita, bahwa mereka lupa bahwa Allah kan ahad. Nah, ahad itu adalah entitas abstrak. Nah, sesuatu yang dalam bentuk abstrak itu pasti tidak memiliki zat. Konsekuensinya dia tidak memiliki sifat. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an kita tidak menemukan Allah, pernyataan daripada Allah memiliki zat dan sifat. Malah Allah melarang untuk menyifatinya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Laisa kamitslihi syai'un. Dia nggak sama dengan zat sesuatu, dan juga tidak dapat memiliki, tidak bisa disebut sifat. Nah, kalau ahad ini tidak memiliki sifat, lalu Allah memiliki apa? Nah, ahad memiliki apa? Nah, ini ditegaskan. Jadi ahad hanya memiliki simbol-simbol, memiliki tanda-tanda yang ada di dalam simbol itu. Oleh sebab itu Allah menyatakan di surah Al-A'raf ayat 179. Nah, Allah katakan 180 ya, 180. Nah, Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Jadi Allah memiliki simbol-simbol yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, tapi pemahaman bahwa Allah ini memiliki zat dan sifat ini sudah terlanjur terlanjur berkembang di dalam masyarakat, sehingga dibuatlah sehingga pemikiran-pemikiran yang dituangkan di dalam kitab-kitab misalnya, atau yang diajarkan kepada kita, nah, bahwa Allah juga memiliki zat dan sifat. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran kesatuan tauhid, di dalam ajaran kesatuan tauhid kita mengenal atau kita diajarkan tentang pemahaman kita tentang adanya tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, kalau kita mau kembali konsekuen kepada Al-Qur'an, jadi yang ada ini sebenarnya hanya asma dan af'al. Di dalam Al-Qur'an Allah mengindikasikan atau menyebutkan Allah atau ahad ini hanya memiliki asma dan af'al. Nah, sedangkan zat dan sifat Allah tidak pernah menyinggung atau mengindikasikan, menginformasikan bahwa Allah atau ahad ini dia memiliki zat dan sifat. Nah, ini yang mungkin selama ini kita selalu ngotot ya. Pasti Allah punya zat, karena kita sering mendengar ceramah, kita mendengar segala macam yang disampaikan kepada kita, bahwa sering istilah-istilah zat dan sifat ini disebut, dirujukkan atau dikenakan kepada ahad. Nah, ini pemahaman yang perlu untuk bahasan-bahasan kita selanjutnya. Nah, kembali pada entitas qadim. Nah, kembali pada entitas qadim, inilah kriteria ahad, ya kan? Kriteria ahad yang ada pada ruang prapenciptaan. Kan ada 3 entitas kan di ruang prapenciptaan kan? Ahad, amran dan malaikat. Nah, jadi ahad ini ada pada ruang penciptaan. Nah, selanjutnya nanti pada episode mendatang, nah, kita akan membahas apa saja kriteria yang ada pada amran. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ahad itu memiliki kriteria-kriteria. Yang pertama, dia bersifat abstrak dan otonom. Yang kedua, dia bersifat
dia bukan bersifat abstrak karena kita udah terbiasa tuh kan. Nah, jadi ahad itu bentuknya abstrak dan otonom. Yang kedua, dia tidak berdialektika dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak pernah berubah karena tidak bersifat dialektis. Nah, yang ketiga, ahad meliputi segala sesuatu. Nah, yang keempat itu memiliki muatan-muatan potensialitas dan aktualitas di dalam dirinya. Sedangkan kelima memiliki potensi kesadaran puncak. Yang keenam dia menyentuh segala sesuatu. Yang ketujuh dia menguasai segala sesuatu. Nah, inilah kriteria daripada ahad. Nah, jadi ahad itu adalah entitas abstrak yang tidak memiliki atau tidak berwujud atau tidak memiliki zat dan sifat. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran ini perlu kita kembangkan supaya ke depannya kita tidak memberikan informasi-informasi kepada generasi setelah kita hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Nah, oleh sebab itu selalulah kita berpegang apa kata Tuhan, bukan hanya mengikuti apa kata orang. Permasalahannya apabila kata orang bertentangan dengan kata Tuhan. Nah, saya kira demikian, kita lanjutkan episode mendatang tentang kriteria apa saja yang ada pada amran. Nah, saya kira cukup, mudah-mudahan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.